Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-balaghah ahammiyatuha wa mawdu'atuha. Urgensi ilmu balaghah dan tema-tema balaghah berikut ini. Yang pertama, jika seseorang menguasai ilmu balaghah, akan qadirun ala fahmil Qur'an, mampu menguak, memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita bi uslubin, dengan beraneka macam uslub. Yang pertama adalah as-sorohah, uslubnya terang-terangan. Contoh, qat'u yadisarik, perintah tentang memotong tangan pencuri, menjilid, merajam pezina, hukum kisos. Itu ayatnya muhakkamah, terang-terangan, tanpa perlu takwil menakwil. Yang kedua, uslub at-tasbihu. Makna tasbih sendiri adalah tasbihu say'in bi say'in akhar fi sifatin mustarikah bainahuma, menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam sifat yang ada di dalam kedua hal itu. Contohnya di sini, amal perbuatan orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Sama-sama apa? Nggak ada. Fata morgana itu nggak ada. Amal perbuatan orang kafir juga tidak ternilai. Ya, masih banyak contoh yang lain. Kemudian uslub kinayah. Kinayah sendiri maknanya takbiru yuradu bihi lazimu maknahu, mengungkapkan atau ungkapan sesuatu yang dimaksudkan dengan makna yang lazim, yang sewajarnya. Ma'a jawazi makna al-hakiki, walaupun diartikan secara letterlek sorohah juga bisa. Contohnya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka, kaumnya Nabi Nuh itu, ketika Nuh berdakwah, memasukkan jari-jari mereka. Jari kan banyak, ada 5. Fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Secara akal ini tidak mungkin. Ini bukan makna hakiki, tapi makna diambil lazimnya apa? Mereka tidak memasukkan, tapi yang dimasukkan hanya sebagian ujung-ujungnya saja. Nah, ini namanya kinayah. Nanti ada lagi di bab majaz. Bahkan nanti bukan memasukkan, bukan menutup juga. Itu adalah ungkapan mubalaghah, mereka tidak mau mendengar. Walaupun mereka tidak menutup telinga mereka, tapi sangat benci sekali dengan dakwah Nuh. Digambarkan dalam Quran, menutup telinga, menutup muka. Ya. Belum tentu mereka melakukan itu. Terus yang selanjutnya ada uslub al-isti'arah.
Isti'arah adalah tasbihun khudifa ahadu tarfaihi. Sebuah uslub tasbih, tetapi satu rukunnya dibuang. Tadi tasbih itu ada 4 rukun, ada al-musabbah, ada al-musabbah bih, ada adadut tasbih, ada wadhus sibhi. Kemudian tasbih juga dibagi 2, ada tasbih mufassal, semuanya disebut 4 rukun itu, ada tasbihun balighun. Ada yang tasbih yang tinggi yang disebut hanya anta asadun ro'aitu asadan yakra'ul Qur'an, tertinggi. Nah, sementara isti'arah anta kal asadi, antanya dibuang, tinggal asad sendiri. Contohnya ayat Al-Quran, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Aslinya litukhrijan nasa minal kufri kadzulumati, gitu, ilal islami kan nuri, gitu. Tapi al-kufrunya dibuang, al-islamnya dibuang, sehingga tinggal minadh dhulumati ilan nur. Ya, ini di dalam uslub isti'arah. Kemudian ada uslub al-majazu, majas. Majas sendiri makna ada 2. Ada majas akli, ada majas mursal. Kalau majas akli, maknanya isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi al-hakiki. Penyandaran kata kerja ke bukan pelaku yang hakiki. Ya. Contohnya, di dalam Quran ada kata-kata, ya Haman ibni li sorha, kata Fir'aun, wahai Haman, ke menterinya, bangunkan aku sebuah istana. Kemudian istana itu jadi. Tapi yang membangunkan bukan Haman. Ya, bagi orang yang letterlek meyakini yang membangun Haman, padahal Haman cari tukang kayu, cari tukang besi, cari tukang bangunan. Jadi, itu majas akli yang bisa bicara, yang punya akal. Yang kedua ada majas mursal. Kalau majas mursal adalah menggunakan kalimat kosakata, tapi tidak menggunakan makna kosakata itu secara langsung. Nah, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Sehingga dinamakan majas mursal. Contohnya banyak. Di antara kata-kata firman Allah nih, minas sama'i rizqa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, rizqon. Rizki enggak turun dari langit, yang turun dari langit apa? Air. Ya. Kalau kita yakin yang turun dari langit beras, roti, ya keliru. Karena yang sering kita dengar rezeki itu makanan-makanan itu. Ini namanya majas. Yang disebutkan di sini adalah efek dari hujannya, saking pentingnya rezeki. Ya. Kemudian ada uslub yang bernama al-musawah. Jumlahnya standar, lengkap. Ada uslub ijaz, simple. Di kata-kata ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Itu kalau dibongkar maknanya panjang banget. Kayak kita punya istilah kata-kata, kalau bertamu yang sopan, kata-kata sopan itu ijaz. Kalau dibongkar panjang.
Mandi dulu, pakai pakaian, sisiran, ketuk pintu, salam, ketemu, cium tangan, masuk, duduk, sopan, ijaz. Sebaliknya ada al-itnabu, berlebihan, panjang. Jumlahnya menjadi panjang. Contohnya dalam ayat Hafidhu ala sholawati. Wahai orang-orang beriman, jagalah 5 sholat. Wassolatil wusto. Begitu juga sholat asar. Seharusnya kan cukup. Hafidhu ala sholawat. Tapi ditambah wassolatil wusto. Sehingga jumlahnya menjadi panjang. Manfaatnya ada. Kadang li tikror, kadang li takkid, kadang li taklim, dan lain-lain. Terus ada uslub at-taqdimu, ada hal yang dikedepankan. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jumlah biasanya na'buduka. Kalau na'buduka bisa saja nanti na'budu as-sonama. Tapi kalau iyyaka dikedepankan fungsinya ya. Kemudian ada at-takhiru, mengakhirkan yang letaknya di depan. Kayak dalam ayat kursi, mubtada itu harusnya kan di depan kalau ilmu nahwu. Tapi di sini Allah kebelakangkan. Aslinya as-samawatu wal ardu lillah. Lillah. Tapi dibalik. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Kenapa dikedepankan lillahi? Gitu ya. Kemudian yang terakhir dalam Al-Quran ada as-saj'u. Ini ada di ilmu badi. Yang membuat suara itu enak didengar. Seperti surat An-Nas, Sin semua belakangnya. Al-Falaq, Qaf, Al-Ikhlas, Dal, dan lainnya. Yang kedua, jika orang menguasai ilmu balaghah, qadirun ala fahmil ahadis, memahami hadis-hadis. Alladhi uslubuhu ya'ti kama fil Qur'an. Uslub hadis banyak yang menyerupai Al-Qur'an. Tasbihat, perumpamaan. Banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Kalau dia paham tentang tasbihat, tentu dia lebih paham hadis itu. Berbeda dengan orang yang nggak ngerti, nanti mengartikannya letterlek. Kadang nggak benar. Yang ketiga, qadirun ala fahmi ba'dil kutubi. Mampu memahami buku, kitab-kitab yang ditulis alladhi uslubuha kuwatun. Uslubnya, gaya uslubnya kuat. Ciri uslub itu kuat, menaburkan dalam uslubnya dengan apa? Launun min alwanil balaghah. Warna-warna ilmu balaghah. Fil ma'ani, ada takdim, takhir, ada ijaz. Fil bayan, ada tasbih, ada kinayah, ada majaz. Wal badi, ada seni-seninya. Tadi as-saj'u,
saja. Tawafuku awakhiril kalimah, keserasian huruf atau huruf suara di akhir kalimatnya. Kitab yang seperti ini kalau berbahasa Arab tentu yang memahami orang yang punya ilmunya. Kalau tidak akan kesusahan. Yang keempat, qadirun alal muamalah ma'al ghair, akan mampu bermuamalah, berinteraksi dengan yang lain menggunakan ilmu balaghah yang pernah didapat. Fil kalam, ketika mau ceramah barangkali, mukadimahnya saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Atau alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nun. Kemudian kita ceramah pun disisipi dengan sajak-sajak yang menarik yang sesuai dengan pembicaraannya. Au kitabatil maqalah, atau ketika seseorang menulis artikel, mukadimahnya, kata-katanya. Au alkitab, menulis sebuah buku. Tentu ini lebih luas. Sehingga orang yang punya modal ini tadi mampu melahirkan makalah atau buku atau ceramah yang berlumuran dengan ilmu balaghah fil ma'ani, fil bayan, wa fil badi. Sehingga orang yang diceramahi atau yang membaca makalah atau kitab menganggap penulisnya tentu lebih tinggi karena dia punya ilmu yang lebih daripada biasa. Demikian tentang urgensi al-balaghah dan tema-tema yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama untuk tetap bergelut mencari ilmu yang mendukung memahami Al-Quran, di antaranya adalah ilmu balaghah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.